Shalom. Tibalah kita pada pertemuan yang ke-10 di dalam Teaching on the Holy Spirit. Dan pada pertemuan yang ke-10 ini saya ingin menyampaikan tentang tema The Discernment of Spirits atau pengujian roh atau roh-roh. Berbicara tentang dunia roh dan bagaimana kita membedakannya dari pekerjaan Roh Kudus sangat penting. Bahkan dalam Alkitab disebutkan bahwa kita harus menguji roh yang ada di dunia ini dan juga di dalam keputusan kita sehari-hari. Ada dua konteks utama di dalam hal discernment atau pengujian atau menguji. Yang pertama itu bersifat eksternal, misalnya bagaimana kita mengevaluasi peristiwa-peristiwa, situasi, dan orang-orang, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama dan kedua, di sana disebutkan 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 dan kedua, demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, tentu kita perlu mengenakan semacam beberapa kebenaran mendasar dalam hal menguji hal-hal yang eksternal. Juga ini menyangkut bagaimana kita menguji tanda-tanda yang kita curigai sebagai manifestasi Allah, termasuk juga fenomena-fenomena yang luar biasa di sekitar kita. Atau pengujian dari konteks sosial politik. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidaklah kebetulan. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah pemilik sejarah, Dia menciptakan dunia ini dan Dia adalah segala-galanya yang tak mungkin tidak ada Allah di dalam setiap peristiwa, maka apa yang dialami oleh sebuah negara atau kehidupan kita harus selalu menjadi pertanyaan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Misalnya kerusuhan Mei 98 misalnya, itu sesuatu yang masif dan bersifat skala nasional di Indonesia. Tentu kita pada saat itu, atau gereja-gereja atau orang Kristen pemimpin akan melihat apa kairos Tuhan di dalam masa yang seperti itu. Atau mungkin juga seperti masa pandemik sekarang ini, bencana yang bersifat mendunia. Apa yang bisa kita amati dari pekerjaan konteks tersebut, ya. Tapi saya tidak akan membahas itu lebih lanjut. Tapi kalau kita melihat misalnya yang kedua, yaitu bersifat internal, ya, yaitu bagaimana kita menguji untuk misalnya kehendak Allah bagi kehidupan seseorang dalam situasi yang khusus. Nah, untuk mengetahui kehendak Allah di dalam kehidupan personal seseorang, itu membutuhkan beberapa hikmat yang bersifat praktikal atau praktis. Dalam Filipi pasal 1 ayat 9-10, Paulus mengatakan dalam doanya kepada orang di Filipi, dia berkata, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan juga dan dalam insight atau semacam wawasan, sehingga kamu boleh mampu membedakan, dalam bahasa Inggris itu, you may be able to discern, bisa membedakan, bisa menguji what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. Ya. Dalam bahasa Inggris di sini perhatikan the best, pure, blameless. Ya. Ada 3 kata daripada kehendak Allah di sini. Terbaik, suci atau murni, tak bercacat. Nah, itu bagaimana? Untuk dapat mengetahui tersebut, tentu kita memperhatikan bahwa kamu harus sempurna di dalam
kasih dan pengetahuan. Dan kata pengetahuan di sini dalam bahasa Yunani bukanlah pengetahuan yang didapatkan karena bangku kuliah, tapi pengetahuan karena pengenalan akan kebenaran, akan Tuhan. Ya, karena dalam bahasa Yunani itu ada dua kata untuk pengetahuan. Satu yang di gnosis itu untuk adalah pengetahuan yang didapatkan dari bangku kuliah, dan juga kata yang epignosis yang dipakai di sini, bukan gnosis. Epignosis adalah pengetahuan karena mengenal kebenaran, ya. Nah, sehingga kalau orang sudah bertumbuh di dalam pengetahuan yang bersifat epignosis itu, dan dia akan mendapatkan discernment atau kemampuan untuk mendiscern, untuk membedakan. Kemudian Ibrani 5:14 untuk mendapatkan itu dikatakan, tetapi makanan solid atau makanan keras adalah untuk orang dewasa yang secara konstan atau terus-menerus melatih diri mereka untuk distinguish, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi ada dari bagian firman Tuhan ini ada relasi antara discernment atau pengujian dengan spiritual maturity atau kedewasaan spiritual. Itu ada kaitannya. Semakin kita dewasa, semakin kita baik dewasa dalam epignosis, pengetahuan kita, kasih kita kepada Tuhan, dan itu memampukan seorang makin peka terhadap roh atau roh-roh, saudara-saudara. Dan hanya dengan makanan yang keras kita bertumbuh dalam pengertian firman yang keras, mendalam, yang membuat kita mentrain ourselves untuk bisa distinguish atau membedakan yang baik daripada yang buruk. Kemudian berbicara tentang menguji roh, itu juga dikaitkan, maksud saya itu adalah suatu proses hidup di dalam ketaatan, sebuah proses hidup yang sungguh-sungguh mau berjalan di dalam ketaatan. Tetapi saudara-saudaraku, meskipun kita ini taat, ya, bukan berarti kita tidak akan membuat selamanya dalam hidup kita sebuah kesalahan pada pilihan kita yang awal. Ya, bukan berarti kalau kita sudah dewasa rohani, ya, hidup dalam ketaatan, maka segala keputusan kita tidak akan pernah salah. Bukan demikian. Ya, bisa saja salah. Tetapi itu tidak akan bermakna, tidak akan berarti bahwa kita selamanya keluar dari rencana Allah yang sempurna. Tapi bisa saja pilihan kita yang salah itu bisa menjadi sarana, justru sarana yang Allah pergunakan untuk apa? Membawa orang Kristen untuk rendah hati dan makin memuliakan Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk masih dalam kaitan katakanlah pengujian ini, kaitannya dengan kedewasaan rohani adalah kita perlu memiliki suatu sikap yang benar atau right attitude, ya. Itu sangat diperlukan untuk discernment atau menguji dalam problem menguji. Amsal pasal 3, 5 dan 6 berkata, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight." Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalan-jalanmu serahkanlah kepada Dia, maka Dia akan membuat lurus jalanmu. Nah, pertanyaannya, kalau saudara memang rindu untuk memiliki hati yang mampu menguji spirits atau roh-roh, pertanyaannya, apakah kamu melakukan itu karena keluar dari rasa percayamu yang sungguh-sungguh, karena engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, dan juga pengakuanmu yang penuh dengan rendah hati bahwa Allah sungguh-sungguh memang mengambil alih atau memimpin kehidupanmu. Ya. Seringkali orang berkata, aku ingin mengetahui sebuah kehendak Allah, aku ingin membedakan roh. Tapi kita waktu mencari kehendak Allah, kita nggak sungguh-sungguh trust Him.
nggak sungguh-sungguh mempercayai Dia dalam hubungan kita. Apa benar kita sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Allah? Waktu kita mencari kehendak Allah, apakah jika nanti itu misalnya datang sesuatu yang tidak seperti harapan kita, ya, atau itu Tuhan menjawab tidak sesuai dengan kemauan kita, do we honestly will to do, ya, God's will? Apakah kita sungguh-sungguh mau melaksanakan kehendak Allah? Nah, kemudian sikap yang benar berikutnya adalah apakah kita mau juga dengan rendah hati meminta nasihat dari orang lain, atau kita terlalu pede dengan integritas kita, ya, kita merasa nggak membutuhkan orang lain. Padahal Allah bukan tidak mungkin memakai pemimpin yang kita perlu libatkan di dalam wisdom kita. Dan tentu ada semacam guidance baik di PL maupun di PB dalam hal peraturan discernment ini. Dalam PL itu dilihat cara untuk membedakan roh nabi palsu dan nabi benar, yaitu pertama adalah apakah nubuatannya benar. Kalau enggak benar, kalau banyak ngaconya dan tidak pernah kegenapan, yaitu akan dilempar batu, ya. Tapi perhatikan kecaman Mika dan Yeremia, ya, dia akan mereka akan menunjukkan kepada kita tentang bagaimana nabi-nabi palsu bernubuat. Dan yang kedua di dalam PL itu kriterianya adalah berdasarkan doktrin yang paling mendasar. Kalau ada roh-roh yang datang tetapi tidak malah bertentangan dengan doktrin yang mendasar dari kekristenan, maka itu pasti bukan dari Tuhan. Dan yang kedua adalah isi daripada pemberitaan nabi itu sendiri. Kalau nabi palsu itu selalu bicara damai, damai, damai ketika memang nggak ada damai. Sementara nabi yang benar itu pesannya moral dan kebenaran spiritual, dan kadang-kadang itu tidak akan sesuai dengan kemauan orang. Dan tentu juga sebagai kriterianya adalah kehidupan nabi itu sendiri. Nah, kehidupan nabi yang palsu itu dapat dilihat dari kebohongannya, kemudian dia melakukannya karena cinta uang, Mika 3:5, lalu kemudian dia melakukan sesuatu karena ambil keuntungan, dan seterusnya, saudara-saudaraku. Nah, bagaimana dengan PB? Di dalam PB, Yesus mengatakan, Matius 6 ayat 15-16, dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dan ini juga Paulus nyatakan bahwa dalam seluruh pelayanan Paulus itu mengekspos nabi-nabi palsu, ya, dengan karakter mereka yang digugat oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 18 dan 20, ya. Dan sebenarnya banyak lagi, ya, tapi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini. Dan kita lihat dalam PB juga adalah bahwa apakah kehidupan daripada orang itu seluruhnya mempermuliakan Allah. Mujizat sendiri yang dilakukan oleh seseorang bukanlah belum tentu tanda sebagai keberkenanan Allah atas hidup mereka, ya. Kolose 2 ayat 8, ya. Dan juga bagaimana kebenaran yang mereka bawa itu, apakah dia melakukan semua mujizat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, ini hanya sepintas dari Alkitab. Kita bisa mengeksplor dalam sejarah gereja, tapi waktu saya tidak memadai. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.